Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak dosen, tim penguji. Perkenalkan, nama saya Muhammad Munir Maliki, guru pendidikan agama Islam di SDN Wonosari 2, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban. Saat ini saya terdaftar sebagai guru PPG Bek 3 LPTK Win Sunan Ampel, Surabaya, dengan nomor peserta 352 38000929. Cukup sekian perkenalan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pada kesempatan pagi hari ini, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu. Untuk ketua kelas silakan persiapkan. Untuk siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, pada pagi hari ini yang tidak masuk siapa? Iya. Kenapa mereka tidak masuk? Sakit. Oke, sebentar ya. Saya absen dulu. Olivia tidak masuk. Baik, selanjutnya Olivia kemana tadi? Sakit? Kita doakan semoga Olivia cepat sembuh, bisa kembali sekolah seperti semula. Untuk menambah semangat pada pagi hari ini, sebelumnya biar lebih semangat. Semuanya, tepuk semangat. Nah, semuanya sudah sarapan? Alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan. Kita kemarin sudah mempelajari tentang Asmaul. Kemarin tentang apa? Al-Qawiyyu. Sebelumnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Masih ingat apa artinya? Apa itu Ar-Rahman? Maha Pengasih. Ar-Rahim? Oke, terima kasih. Masih ingat? Berarti tadi malam yang tidak belajar siapa? Angkat tangan. Oh, ada. Belajar ya? Nah, kalau kamu belajar besok akan menjadi lebih. Dan ingat pelajaran-pelajaran yang telah lah. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan materi pada kesempatan pagi hari ini, yaitu mengenal nama-nama Allah yang indah atau mengenal nama Allah lebih dekat. Pengertian Asmaul Husna nanti akan kita tayangkan. Oke, nah sekarang kita memasuki materi yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Nah, sebelum memasuki pelajaran, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu menjelaskan arti Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, dan Al-Mumit. Selanjutnya, meyakini bahwa Allah itu yang memiliki kekuasaan atas hidup dan mati seseorang. Selanjutnya, meneladani sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Poin selanjutnya yaitu memperkuat iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Silahkan simak video pembelajaran pada pagi hari ini dengan seksama. Nanti akan ada
pengerjaan LKPD. Ya, silakan dilihat. Yang ketiga, wabarakatuh. Selamat pagi anak semua. Jumpa lagi dengan Pak Munir. Sebelum belajar dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Di pelajaran kali ini yaitu kita akan belajar tentang mengenal nama Allah atau mengenal nama Allah terdekat. Tujuan pembelajaran yang pertama, menjelaskan arti dan makna al-qawi. Dua, meyakini bahwa hanya Allah yang memiliki kekuasaan atas kehidupan dan kematian. Yang ketiga, meneladani sifat-sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, berkuat iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah gabungan dari dua kata Arab, yaitu asma berarti nama dan husna berarti yang indah atau baik. Asmaul Husna adalah nama Allah yang baik dan indah. Allah memiliki 99 nama yang baik. Yang pertama yang akan kita belajar yaitu Al-Hayy, artinya Maha Kuat. Al-Qawi artinya Maha Kuat. Allah memiliki kekuatan sempurna yang tak terbatas. Tidak ada satupun makhluk yang mampu menandingi kekuatannya. Dua, segala kejadian yang terjadi di atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Al-Qayyum artinya Allah Maha hidup atau berdiri sendiri. Allah berdiri sendiri, tidak bergantung pada suatu apapun. Seluruh alam semesta ini bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah terus menjaga dan mengatur ciptaannya tanpa lelah. Yang ketiga yaitu Al-Muhyi, artinya Allah Maha menghidupkan. Dijelaskan bahwa Allah memberi kehidupan kepada segala makhluknya. Juga kehidupan adalah anugerah yang harus disyukuri dan dijaga. Setiap makhluk yang bernyawa hidup atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir yaitu Al-Mumit. Al-Mumit adalah artinya Allah Maha mematikan. Dijelaskan bahwa Allah berkuasa mencabut nyawa siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Kemudian Allah juga kematian adalah takdir yang pasti terjadi. Selanjutnya Al-Ba'is, Maha membangkitkan. Allah adalah membangkitkan semua makhluk pada hari kiamat. Jadi besok kita ketika hari kiamat akan dibangkitkan dari alam kubur. Selanjutnya, setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas amalnya. Karena kita hidup di dunia ini, pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Kesimpulan dari materi ini adalah Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah dan agung. Yang kedua, kita belajar 5 nama Asmaul Husna, yaitu Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Allah berkuasa atas setiap makhluknya dan bisa mematikan dan membangkitkan. Itu yang kita pelajari. Terima kasih atas waktunya. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melihat video pelajaran ini, ada yang perlu ditanyakan sebelum saya jelaskan ulang? Pak, saya Pak. Kenapa kita harus mengenal nama Allah lebih dekat? Karena kita mengenal nama Allah lebih dekat itu supaya kita lebih bisa memahami apa yang terkandung dalam Asmaul Husna. Seperti tadi ada beberapa Asmaul Husna. Ada berapa? 5. Ada 5. Akan saya jelaskan satu persatu. Pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah gabungan 2 kata Arab. Jadi gabungan 2 kata dari 2 suku kata. Yang pertama adalah asma, berarti nama-nama atau nama.
husna adalah baik. Digabungkan menjadi kata, yaitu Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik atau indah. Selanjutnya, Allah memiliki 99 nama yang mencerminkan sifat-sifatnya yang sempurna. Jadi Allah dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah memiliki 99 nama yang sering kita lakukan setiap hari Jumat. Kita menghafalkan Asmaul Husna bersama-sama, itu adalah nama-nama Allah. Ya. Yang selanjutnya, yang pertama yang akan kita pelajari adalah Al-Qawiyyu, artinya Allah Maha Kuat. Allah memiliki kekuatan sempurna yang tak terbatas. Jadi beda dengan manusia. Kalau manusia mempunyai batasan, anak kecil nggak mungkin kuat mengangkat beban berat. Beda lagi dengan yang sudah dewasa. Orang dewasa tidak mungkin kuat mengangkat hal-hal yang tidak mungkin bisa diangkat karena mempunyai kekuatan terbatas. Kalau Allah tidak ada batasan. Ya. Yang kedua, tidak ada suatu pun makhluk yang mampu menandingi kekuatannya. Gak ada. Di dunia ini hanyalah Allah yang mampu memiliki kekuatan yang kuat. Kalau manusia gak mungkin bisa. Kalau Allah, apa yang dikehendaki pasti bisa dilakukan. Selanjutnya, Al-Qayyum, hidup dan berdiri sendiri. Allah Maha Hidup. Allah hidup tanpa ada yang menghidupkan. Beda dengan manusia. Manusia hidup karena dihidupkan oleh Allah, tetapi Allah hidup dengan sendiri atau berdiri sendiri. Pengertiannya, yang pertama, Allah berdiri sendiri dan tidak bergantung pada siapapun. Ya. Allah berdiri sendiri dengan zatnya. Kalau manusia asalnya tidak ada, menjadi ada, kembali tidak. Maksudnya apa, Pak? Tidak ada, belum dilahirkan. Betul? Yang kedua, ada, kemudian manusia dilahirkan. Tidak ada lagi, kemudian mati atau meninggal. Itulah kalau makhluk. Tetapi kalau Allah hidup dengan sendiri. Seluruh alam semesta bergantung kepada kekuasaan Allah. Seluruh yang ada di alam semesta ini bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia bergantung kepada Allah, hewan bergantung kepada Allah, tumbuhan juga sama. Ya. Semuanya bergantung kepada Allah. Beda dengan Allah. Allah tidak bergantung pada siapa. Ya, itu bedanya. Selanjutnya, Al-Muhyi, Maha menghidupkan. Allah mempunyai sifat Al-Muhyi, Maha menghidupkan. Allah menghidupkan seluruh makhluk, seluruh alam seisinya, ya. Semuanya Allah yang menghidupkan. Allah memberi kehidupan pada segala makhluk. Ya. Manusia, tumbuhan, hewan, dan yang lainnya. Kehidupan adalah anugerah yang harus disyukuri dan dijaga. Kita dikasih Allah kehidupan, hidup bisa hidup di dunia ini adalah anugerah. Harus kita syukuri. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengucapkan Alhamdulillah. Selain itu kita harus berbuat kebaikan, diberi kesehatan, ya, kehidupan. Kita harus melakukan kebaikan. Kita beribadah kepada Allah. Jangan sampai lupa, ya. Sholat 5 waktu harus kita lakukan. Selanjutnya, Al-Mumit, Allah Maha mematikan. Segala makhluk, semua makhluk yang ada di dunia ini, semuanya akan merasakan kematian. Meskipun orang kuat, orangnya hebat, tetap hanya akan merasakan kematian. Allah berkuasa mencabut nyawa siapa saja, kapan saja. Kita tidak tahu kapan aja kita akan datang. Betul? Nah, kita tidak tahu besok kalau kita sudah mati. Allah merahasiakan nyawa, umur seseorang, dirahasiakan semua dari
Tidak ada yang tahu. Kamu kapan meninggal juga tidak tahu. Kamu kapan tidak tahu. Kematian itu rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memperbanyak amal baik sebagai bekal sebelum meninggal. Nah, kita harus mencari bekal yang banyak sekali. Perbanyak amal baik. Contohnya apa? Contohnya kita ngaji. Ya toh? Sekolah sekenana. Ya. Berbuat baik, sedekah. Kemudian lagi kita intinya beramal-amal baik. Ya. Itu. Yang terakhir al-ba'is, maha membangkitkan. Setelah kita mati, kita akan dibangkitkan oleh Allah. Karena orang yang sudah mati besok akan dibangkitkan dari alam. Kapan itu? Allah akan membangkitkan semua makhluk pada hari kiamat. Setiap orang akan diminta pertanggungjawaban atas amalnya. Kita ketika hidup di dunia melakukan apa saja akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian kehidupan di dunia adalah sementara. Di akhirat kekal. Kita hidup di dunia itu hanya sementara, sediluk. Tidak lama. Diibaratkan orang Jawa mengatakan bahwa orang hidup di dunia hanya mampir ngombe. Orang yang mampir beristirahat leren lama atau sebentar? Sebentar. Ya, setelah itu melanjutkan perjalanan. Nah, maka dari itu kita harus selalu berbuat baik untuk yang kita lakukan besok akan dimintai pertanggungjawaban. Kita harus beriman pada hari kebangkitan dan selalu memperbaiki. Kita harus selalu percaya bahwa Allah akan membangkitkan kita. Itu yakin, itu benar. Besok orang yang sudah mati akan dibangkitkan dari alam kubur. Orang yang mati sudah lama atau yang baru. Kesimpulan pada materi hari ini adalah Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah dan agung. Kita harus selalu mempercayai bahwa Allah mempunyai nama-nama yang indah. Kita belajar 5 Asmaul Husna. Nama-nama Allah. Yang pertama Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Allah berkuasa atas kehidupan, kematian, dan kebangkitan manusia. Meneladani sifat Allah membuat kita menjadi pribadi yang kuat, mandiri, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu. Sebelum kita bagi tugas, ada pertanyaan? Ya, sekarang buat kelompok menjadi 3. Dan ada 3 kelompok. Dari kelompok ini nanti akan saya kasih tugas untuk berdiskusi dengan kelompoknya. Nah, setelah berdiskusi nanti dipresentasikan di depan masing-masing kelompok. Yang pertama adalah Al-Qayyum, kelompok pertama. Yang kedua kelompok Al-Mumit. Yang ketiga kelompok Al-Ba'is. Nah, silakan didiskusikan dengan kelompoknya, nanti dipresentasikan di depan masing-masing kelompok. Waktu 10 menit dihitung dari sekarang. Sudah selesai? Nanti sudah selesai, kemudian dipresentasikan di depan.
hasilnya. Kelompok 1, silakan. Perkenalan dari kelompok berapa? Nama anggotanya siapa? Perkenalkan kami dari kelompok 1. Ada Wanita, Tasya, Tuli, Hasan, dan Heri. Yang keras, yang keras. Serdi. Arti dari Al-Qayyum adalah Allah Maha Berdiri. Al-Qayyum, arti dari Al-Qayyum adalah Allah Maha Berdiri sendiri dan tidak membutuhkan bantuan makhluknya. Allah yang mengurus dan mengatur segalanya, dan Allah yang mengurus seluruh alam hanya ini sendiri. Dia yang menegakkan bumi dan langit, membuat bumi dan bumi lalu matahari. Dan, oke, terima kasih. Beri aplaus yang meriah untuk kelompok 1. Itu dari penampilan dari kelompok 1. Sekarang kelompok 2, silakan mendiskusikan, mempresentasikan hasilnya. Perkenalkan kami dari kelompok 2, ada Mari, ada Ica, ada Ali, ada Sia, dan Aida. Al-Mumin. Menurut kelompok kami, Al-Mumin memiliki arti maha memaafkan. Artinya maka dia sahaja jika orang yang telah dia tetapkan kematian dan dia melepaskan dia yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya tak ada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Surat As-Zumar ayat 39 sampai 42. Sebenarnya mereka menjawab dengan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 3. Yuk. Silakan perkenalan kelompok 3. Perkenalkan kami dari kelompok 3, ada Heri, Rizky, Zandra, dan Aisyah. Al-Bais menurut kelompok kami, Al-Bais berarti Allah Maha Mengembalikan. Allah yang akan mengembalikan semua manusia dari alam kubur. Allah akan menghidupkan kembali makhluk-makhluknya yang telah mati. Al-Bais juga berarti Allah yang memberikan kekuatan untuk menggerakkan benda-benda yang menangkapkan benda-benda yang tersembunyi. Sudah? Nah, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih kelompok 3. Setelah kelompok 3 sudah mempresentasikan hasilnya. Juga kelompok 2, kelompok 1. Ya. Sebelum dilanjut, capek? Capek? Tidak, saya lanjut dulu. Sebelumnya, yuk semuanya berdiri. Oh, berdiri. Menghadap ke depan sini semua. Menghadap berdiri sini semua, oke? Oke. Tangannya dilambaikan. Nah, biar tidak sepanang. Sepanang, nggak boleh sepanang karena pelajaran menyenangkan ya. Oke, terus pegang kepala. Pegang kepala, bagus. Memang yang pertama, yang kedua, goyang lagi. Pegang telinga. Telinganya tertinggal. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kalian semua. Duduk, balik lagi. Oke, selanjutnya tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua
Nah, tugas LKPD ini tugasnya adalah dikerjakan masing-masing individu, tidak boleh curang, ya, harus dikerjakan sendiri-sendiri. Ayo, apa yang kalian sudah pelajari tadi itu yang ada di tugas LKPD ini. Ya. Waktunya 10 menit dari sekarang. Nama jangan sampai lupa, ya. Sudah? Silakan dikumpulkan. Setelah kalian mengerjakan tugas ini, setelah saya lihat, saya evaluasi dari hasil kerja kalian adalah nilainya sudah bagus. Terima kasih, kalian sudah memahami apa yang ada pada pelajaran pada pagi hari ini. Ya. Selanjutnya, untuk pertemuan yang akan datang, ya, materi kita yaitu tentang beriman kepada qadha dan qadar. Sebelum pelajaran saya tutup, saya mau bertanya untuk kelompok 1, pelajaran hari ini bagaimana? Berkesan dan menyenangkan. Kelompok 2, sangat menyenangkan. Terima kasih. Setelah ini, sebelum diakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan untuk ketua kelas silakan memimpin doa. Duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu
Terima kasih. Selanjutnya beberapa hal yang perlu saya sampaikan lagi. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang pengertian qada dan qadar. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.